Kembali lagi di Santai Berfaedah, series terbaru dari Safda. Ihya, elegan dan syar'i. Wa in asabat'u dharra, kalau dia tertimpa dharra, kesulitan, kesempitan, kemiskinan, musibah dan semisalnya, sabara, dia bersabar. Fakana khairan lah, kesabaran itu baik bagi dia, baik bagi dunia dia, baik bagi akhirat dia, baik bagi diri dan orang lain. Karena dalam musibah ada kebaikan-kebaikan yang maksimal, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Orang yang sabar hatinya tenang. Orang lain pun melihat juga selalu terenyuh, senang karena melihat kesabaran dia. Tentu berbeda dengan orang yang mereka tidak bersabar. Dan para ulama kita menerangkan ketika orang menghadapi musibah seperti ini, maka ada beberapa sikap orang. Satu, dia nggak sabar, yang ngamuk-ngamuk, ngumpat-ngumpat, ngeluh, kemudian segala macam yang ingin dia tumpahkan dengan perkataan, baik tulisannya, di medsosnya, di obrolannya, di segala macamnya. Dia merasa nggak ridho, dia ingin tumpahkan dengan perbuatannya. Bisa jadi dia demo, kemudian dia juga merusak, kemudian melakukan aksi-aksi yang destruktif, yang merusak. Kemudian yang kedua, orang yang bisa bersabar bersama dengan dia masih merasakan pahitnya musibah. Dia masih merasakan pahitnya apa yang menimpa dia, tapi dia nggak ngeluh. Dia kemudian tidak melampiaskan dengan perbuatannya. Dia bisa menerima walaupun terasa berat, pahit. Yang ketiga, di atasnya lagi orang yang ridho. Dia tahu persis musibah ini datang dari Allah, dan Allah tidak pernah menghendaki hambanya kecuali kebaikan, dan setiap musibah banyak hikmah yang Allah inginkan, maka dia bisa berlapang dada. Kemudian yang paling tinggi adalah orang mereka bisa bersyukur di balik musibah itu. Bukan musibahnya disyukuri, akan tapi dia yang dilihat adalah yang dilihat sudah pada hakikat pahalanya. Yang Allah janjikan untuk orang yang bersabar itu, innama iwafas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya akan kami sempurnakan pahala orang bersabar tanpa hitungan. Dan bahkan di akhirat kelak Nabi sampaikan, orang-orang yang sehat, sejahtera, tidak tertimpa musibah yang serius, ketika melihat orang terkena musibah, menerima pahala di Allah Ta'ala, dia berangan-angan, ya waddu ahlul afiyah law anna juludahum quridat bil maqarid. Pada hari itu orang-orang yang di dunia sejahtera, dia sehat, tidak diuji oleh Allah Ta'ala, dia berangan-angan seandainya kulitnya digunting-gunting, disayat-sayat, karena melihat besarnya pahala yang diterima oleh ahli musibah tersebut. Maka ini adalah sikap-sikap yang layak untuk senantiasa seorang mukmin betul-betul dia melihat dirinya bagaimana sikap dia sebagai seorang muslim ketika berada dalam musibah. Lebih luar biasa lagi apa yang diungkapkan oleh seorang salaf. Beliau mengatakan ketika tertimpa musibah yang dia terima, maka ada 3 sikap yang dia miliki, atau 4 sikap. Yang pertama, musibah yang menimpa saya tidak lebih besar. Artinya saya masih musibah yang menimpa saya itu masih begini aja. Masih ada yang lebih besar lagi yang menimpa orang lain. 1. Yang kedua, Allah memberikan kepadaku kesabaran. Yang ketiga, Allah meringankanku untuk mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang menunjukkan tentang keimanan dia. Yang keempat, yang sangat penting, musibah yang menimpa saya bukan dalam urusan agama. Karena kalau musibah itu menimpa agama dia, sudah tamat, sudah nggak ada lagi kebaikan di balik itu. Sehingga Nabi pun minta kepada Allah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan sampai musibah yang menimpa aku dalam musibah dalam urusan agama. Kalau musibah agama artinya rusaknya agama kita, meninggalkan sholat, berzina, kemudian dia minum khamar, terjerumus dalam kesyirikan atau kemunafikan atau kebid'ahan, itu musibah agama.
Di balik itu ancamannya adalah neraka kalau tidak bertobat kepada Allah Ta'ala. Mungkin poin-poin penting itu mungkin masih banyak banget yang lainnya. Jazakallahu khair, Zat. Nah, kaitannya dengan tadi, Zat, kesabaran kita ya di dalam menyikapi keadaan kayak gini. Sebagian kita kan melihat kebijakan yang dibuat sama pemerintah itu diantaranya mulai membuka tempat-tempat wisata nih, Zat. Padahal masih pandemi masih berlangsung kan. Terus ada lagi bioskop-bioskop, terus mal-mal, pasar dan lain sebagainya yang sifatnya itu tempat orang berkerumun gitu, Zat. Sementara kan pandemi ini kan juga kita dilarang berkerumun gitu kan, Zat. Dan satu lagi, Zat, kita kadang sedih sebagai pelaku safar nih, kayak teman-teman Safdah yang dari Jakarta tuh kan menuju Jogja tuh banyak masjid-masjid tuh yang masih tutup, Zat. Gitu loh. Sementara tempat-tempat wisata, kemudian bioskop-bioskop itu kan mulai dibuka dengan protokol tentunya ya. Kan masjid-masjid juga buat pengajian juga bisa dengan protokol, Ustaz, gitu loh.